Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aroma pertempuran antara kaum muslimin dan kaum musyrikin rasanya tak kunjung padam. Peperangan tak kunjung usai. Hinaan dan siksaan terhadap kaum muslimin datang bertubi-tubi. Salah satu peperangan terbesar yang terjadi pada sejarah Islam yakni Perang Uhud yang terjadi pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Perang Uhud merupakan perang balas dendam yang dilancarkan oleh kaum musyrikin terhadap kaum muslimin karena kekalahan mereka dalam perang Badar. Pasukan muslimin yang berjumlah 700 orang dipimpin langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW melawan pasukan musyrikin yang berjumlah 3.000 orang di bawah pimpinan Abu Sufyan. Para mujahid berjuang dengan gigih tak gentar dan mereka rela berkorban jiwa raga demi menegakkan panji-panji Islam. Para lelaki biasanya sudah mempersiapkan diri mereka untuk berperang agar menjadi seorang mujahid yang tangguh. Sedangkan para perempuan akan membantu mengurus urusan logistik, mempersiapkan peralatan perang, dan juga kebutuhan perang, serta mengobati para pasukan yang terluka. Di tengah sengitnya perang Uhud tersebut, tak hanya mujahid saja yang gigih berjuang melawan musuh-musuh Islam, tetapi tampak di tengah-tengah pasukan ada seorang pejuang wanita yang dengan tangkas dan gagah berani menghalau serangan setiap lawannya. Layaknya tak gentar dengan serangan pedang dan panah yang mungkin saja bisa mengenainya serta melukainya sewaktu-waktu. Ia tampil sebagai seorang mujahid yang tidak hanya ikut serta membantu mengurus keperluan logistik saja, namun ia ikut terjun langsung ke arena peperangan, memainkan pedang, menangkis para lawan. Dialah Nusaybah binti Ka'ab al-Asyariyah, serkan di Uhud, si jago pedang. Husaimah bin Ka'ab an-Syariyah, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ummu Umarah, adalah salah satu dari 2 orang perempuan yang bergabung dengan 70 orang lelaki Ansor yang berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam baiat Aqabah yang kedua itu, ia ditemani oleh suaminya Zaid bin Ashaim dan juga kedua putranya yaitu Hubaib dan Abdullah, yang menyatakan sumpah setia di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat baiat tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menasihati mereka, janganlah kalian mengalirkan darah kalian dengan sia-sia. Layaknya perempuan yang lain,
bersama-sama dengan para wanita, ia ikut mengemban tugas penting dalam bidang kemanusiaan, mengurus logistik, memasok air, dan juga mengobati pasukan yang terluka. Sejatinya, sungguh bukan hal yang biasa bagi seorang wanita ikut berpartisipasi di medan perang. Namun, mereka memiliki peran penting dalam mengerahkan pasukan, memacu semangat mereka dengan menandung jihad, mengobati dahaga para prajurit, dan mengobati luka-luka yang menimpa mereka. Dalam perang Uhud, Nusaybah membawa tempat air dan ikut bersama suaminya beserta kedua anaknya di medan perang. Saat itu, ia menyaksikan sendiri betapa pasukan muslimin mulai kocar-kacir dan musuh maju menyerang, sementara Rasulullah SAW berdiri tanpa perisai. Seorang tentara muslim berlari mundur sambil membawa perisainya. Lalu Rasulullah SAW berseru kepadanya, "Berikanlah perisaimu itu kepada yang berperang." Sontak tentara itu melemparkan perisainya, yang lalu dipungut oleh Nusaybah. Ia menjadi seorang sahabiah yang disegani oleh para sahabat karena keberaniannya dan superioritasnya dalam melindungi dan membela Rasulullah SAW dalam perang Uhud. Nusaybah sendiri menuturkan pengalamannya pada perang Uhud. "Aku pergi ke Uhud dan melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang saat itu. Saat itu, aku tengah membawa tempat air, dan aku sampai kepada Rasulullah SAW yang berada di tengah-tengah sahabat. Ketika pasukan muslimin mulai kocar-kacir dan kalah, aku segera maju ke medan peperangan untuk melindungi Rasulullah dengan pedang dan juga panah yang aku lancarkan kepada tentara musuh, hingga akhirnya aku pun terluka." Ketika ia ditanya perihal 12 luka di tubuhnya, ia menjawab, "Ketika Ibnu Khumaimah datang untuk menyerang Rasulullah, para sahabat telah pergi meninggalkan beliau. Lalu Ibnu Khumaimah berkata, 'Mana Muhammad? Aku tidak akan selamat selama dia masih hidup. Beritahu aku, di mana dia?' Mushab bin Umair dengan beberapa sahabat yang lain menghadapinya. Lalu ia menyerangku dengan memukulkan pedangnya kepadaku. Seketika itu darah bercucuran dari tubuhku. Luka-luka memenuhi tubuh Nusaybah. Ketika Rasulullah SAW melihat luka yang menderaknya, beliau berseru kepada anaknya, "Balutlah lukanya. Ya Allah, jadikanlah mereka sahabatku di surga." Mendengar itu, Nusaybah berkata kepada anaknya, "Aku tidak peduli lagi dengan apa yang menimpaku di dunia ini." Darah mengucur deras dari tubuh Nusaybah, sedangkan Ibnu Khumaimah berhasil meloloskan diri. Luka yang diderita Ibu Hubaibah bin Zaid ini sangatlah serius. Kendati demikian,
itu semua tidaklah menyurutkannya dan menggentarkan semangat juangnya. Ia tetap maju menyerang tentara musuh. Rasulullah tahu persis bagaimana keberanian dan semangat juang Ummu Umarah ini. Semangatnya tak pernah padam. Dalam perang Uhud, Rasulullah menyaksikan sendiri bagaimana kegigihannya. Tatkala Rasulullah berdiri di puncak bukit Uhud dan memandang pergulatan antara kaum muslimin dan musyrikin. Beliau memandang ke sekeliling, ke kanan dan ke kiri, dan tampaklah seorang perempuan dengan gagah perkasa tengah mengayun-ayunkan pedangnya menghalau serangan musuh. Beliau memperhatikan pertempuran antara keduanya dengan seksama. Sungguh sengit pergulatan antara keduanya. Mereka saling adu pedang, melawan satu sama lain, menepis dan mengibas pedang ke hadapan lawannya. Dan lagi-lagi beliau melihat perempuan tersebut kembali melakukan hal yang sama, menghunuskan pedangnya, menghadang bahaya demi melindungi jiwa mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berkata, "Tidaklah aku melihat ke kiri dan ke kanan pada pertempuran Uhud, kecuali aku melihat Nusaybah binti Ka'ab membela aku." Nusaybah bin Ka'ab memanglah sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tatkala ia melihat junjungannya terancam bahaya, ia tak tinggal diam. Dengan gagah beraninya ia maju mengangkat dan mengkibaskan pedangnya melawan musuh di hadapannya tanpa ada satupun keraguan dan ketakutan dalam dirinya. Kecintaan dan kesetiaan Ibu Abdullah bin Zaid ini kemudian ditularkan kepada anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.